Warta Lisan, Minggu 29 Agustus 2021. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cangkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pemanggilan penatua masa pelayanan 2022 hingga 2025. Dari 14 penatua yang ada pada saat ini, 3 orang akan mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua pada bulan Maret 2022. Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat GKI Kelapa Cangkir, maka diperlukan 2 penatua baru berusia di bawah 50 tahun dan 1 penatua baru di atas 50 tahun. Oleh karena itu, para anggota SIDI dimohon untuk mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui email majelis.kc@gmail.com atau WA GKI Kelapa Cangkir di nomor 0813 8890 1368. Selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2021. Katekisasi Baptis Dewasa atau SIDI. Pertemuan pertama, kelas katekisasi Baptis Dewasa atau SIDI akan dilaksanakan pada hari Minggu, 5 September 2021, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cangkir pada nomor 0813 8890 1368. Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu, 12 September 2021, kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Untuk sementara waktu, Majelis Jemaat tidak melayangkan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota SIDI yang sudah uzur atau sedang sakit. Seminar Komisi Dewasa Muda. Komisi Dewasa Muda mengadakan seminar melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 11 September 2021 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Berjalan dalam Kerapuhan dan pembicara Pendeta Joas Adi Prasetya. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2021, dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian, PPK GKI Klasis Jakarta 1, dilayani oleh Pendeta Stella Luciana Handojono dari Jemaat GKI Menteng dengan tema Hidup Beriman yang Benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, di tengah situasi yang terbatas, Jemaat-Jemaat GKI Klasis Jakarta 1 bersyukur dapat mengadakan pertukaran pelayanan kebaktian. Semoga semakin menguatkan kesatuan dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus yang esa. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat melaksanakannya. Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang kasih setianya kekal selamanya. Bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah.
Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, di dalam tatanan dunia yang terus-menerus berubah, umat manusia diperhadapkan dengan tantangan zaman. Bagaimana kehidupan iman kita dalam respon tantangan zaman tersebut? Apakah kita tetap mampu beriman dengan benar dan menerapkannya dalam keseharian kita? Melalui tema hidup beriman yang benar, kita diajak merefleksikan kembali kehidupan kita sebagai orang beriman di tengah dunia. Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Kepada setiap kita diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Nanti kemudian saya akan menutup di dalam doa. Inilah penyesalan kami ya Tuhan. Inilah pengakuan kami. Tariklah kami kembali dekat dan erat dengan Engkau Tuhan. Ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu, ketika kami mulai berbelok dari arah yang Engkau tetapkan di dalam kehidupan kami, tariklah kami Tuhan. Kami merindukan kehidupan kami terus diperbaharui. Kami merindukan kehidupan kami boleh semakin hari semakin baik. Ampunilah kami Tuhan untuk segala pelanggaran-pelanggaran kami. Inilah penyesalan kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam kasih yang teguh, telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelapnya terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berita anugerah yang dinyatakan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayatnya 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Hidup yang kami jalani adalah hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini kami meyakini bahwa ada maksud Tuhan melalui kami. Dan karena itu Tuhan, kami rindu hidup kami boleh berjalan berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kami boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Karena itu kami memberi diri Tuhan untuk dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam keterbatasan kami, Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Memampukan kami untuk bukan hanya mengerti memahami, tetapi juga memberlakukan apa yang Tuhan ingin nyatakan dan ingin untuk kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, Tuhan mampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang keluar
lewat lidah dan bibir hamba-Mu, itu yang seturut akan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7, ayat pertama sampai ayat ke-8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dan dilanjutkan lagi ayat 21 sampai 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, salam dalam kasih Kristus. Pada minggu ini, GKI Klasis Jakarta 1 mengadakan pertukaran pelayan kebaktian. Sungguh sukacita luar biasa boleh melayani di GKI Kelapa Cengkir. Salam dari seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Menteng untuk Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan juga simpatisan GKI Kelapa Cengkir. Tema kita pada minggu ini, hidup beriman dengan benar. Saya mau memulai dengan sebuah cerita. Suatu masa, hiduplah seorang singa yang terkenal sangat liar dan juga buas. Singa ini melihat, wah ternyata orang Kristen itu banyak yang baik ya. Lalu ia bertekad untuk tidak lagi memangsa orang Kristen. Tapi seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, ketika minggu yang ketiga, ketika ada orang Kristen yang masuk melewati hutan, sang singa ini langsung menerkam dan memangsanya dengan sangat lahap.
tidak ada satu bagian tubuh pun yang tersisa. Hanya bibir dari orang Kristen itu yang disisakan. Teman-teman singa itu menjadi penasaran. Loh, singa ini kan sudah bertekad gak akan makan orang Kristen. Tapi kok yang ini dimakan? Lalu bertanyalah teman-temannya kepada si singa. Kenapa sih? Kok katanya kamu gak mau makan orang Kristen, gak mau mangsa orang Kristen. Sekarang kamu malah makan orang Kristen. Lalu singa itu menjawab, sebelum ku makan, sudah ku cium-cium dulu aroma orang Kristen ini. Sama sekali tidak ada aroma kekristenan. Hanya bibirnya saja yang bau-bau kekristenan. Maka aku sisakan bibirnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kehidupan beriman kita adalah hidup beriman yang benar? Atau seperti kata singa, banyak orang Kristen atau orang Kristen yang dia makan, dia santap, itu tidak menunjukkan kekristenan. Yang beraroma kekristenan cuma bibirnya, karena lip service. Gimana dengan kehidupan kita? Di dalam bacaan kita pada hari ini, jika kita membaca sekilas, mungkin kita akan langsung bertanya, apa ya yang Yesus maksudkan? Apakah Yesus bermaksud kehidupan beriman adalah hidup yang mengesampingkan adat istiadat? Mari saudara kita menelisik lebih dalam. Jika kita menilik dalam Injil Markus pasal yang ke-7, dikisahkan Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang paham betul tentang Taurat dan juga peribadatan. Bahkan kelompok orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang bukan hanya hafal Taurat, tapi mereka juga merumuskan tafsiran dari tafsiran yang ada. Bahkan aturan dari aturan yang ada itu dijabarkan. Jumlahnya kurang lebih ada 613 yang terdiri dari perintah positif dan juga perintah negatif. Adat istiadat yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan kita pada hari ini sering disebut paradosis. Apa itu adat istiadat atau paradosis? Adat istiadat atau paradosis yang dimaksud adalah tambahan-tambahan peraturan yang diturunkan dari hukum Taurat. Dan orang Farisi ahli Taurat yang menemui Yesus, mereka ini mempersoalkan pelanggaran terhadap kekudusan yang dilakukan oleh para murid. Mereka melihat bahwa murid-murid tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini menarik, saudara. Karena dasar hukum Tauratnya menjaga kekudusan. Tapi yang dipersoalkan adalah tidak mencuci tangan sebelum makan. Kalau kita melihat realitas sekarang, apalagi di masa pandemik, jelas mencuci tangan itu penting, membasuh tangan itu penting. Sekarang bukan 3 atau 5M, 6M. Di dalamnya ada mencuci tangan. Kita semua tentu setuju bahwa demi higienitas, demi kesehatan, maka cuci tangan, membasuh tangan itu baik dilakukan. Apalagi setelah kita sibuk beraktivitas di luar ruangan, kita mau makan, kita harus cuci tangan. Kita dari luar, kita harus membersihkan diri atas alasan kesehatan. Tapi pada zaman itu, dalam konteks bacaan kita, membasuh tangan yang dimaksud itu tidak berbicara tentang kesehatan atau unsur higienitas. Tapi membasuh tangan itu sudah masuk dalam ranah ritual. Firman Tuhan dalam Taurat itu sesungguhnya hanya berbicara tentang menjaga kekudusan. Tapi dalam perjalanannya, orang Farisi, ahli Taurat, menambahkan detail-detail tentang menjaga kekudusan. Jadi
Adat istiadat yang dimaksud itu adalah tambahan-tambahan peraturan yang dipegang dalam keseharian bangsa Israel, keseharian para ahli Taurat dan juga orang Farisi. Dan detail-detail itu dapat kita lihat kalau kita membaca di ayat 3 dan juga ayat 4. Ada aturan tentang pembasuhan tubuh, ada aturan mencuci tangan, ada aturan mencuci benda-benda suci. Jadi orang Farisi, ahli Taurat itu menambahkan perintah, aturan, tatanan, detail-detail menurut pemahaman dan pemikiran mereka, dan itu dipegang dalam keseharian mereka, diturunkan turun-temurun, dan sudah dianggap menjadi adat istiadat dan peraturan yang harus dilakukan. Bagaimana reaksi Yesus? Jawaban Yesus kepada mereka menunjukkan bahwa di mata Yesus ada sebuah masalah serius tentang peraturan yang sudah mendarah daging itu. Adat istiadat yang terdiri dari banyak peraturan yang diturunkan dari Taurat, lalu dijadikan tradisi, ini telah mendorong banyak orang melakukan hukum itu secara harafiah. Dan sama sekali tidak menyentuh esensi dari apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi aturan-aturan yang baru yang ditambahkan itu yang menjadi pegangan. Dan mereka melupakan yang penting dari hukum atau perintah Allah. Maka sambil mengutip nubuat Nabi Yesaya, Yesus mengkritik dua hal, saudara. Yang pertama, adat istiadat yang mereka pertahankan itu cuma menyentuh hal-hal yang lahiriah. Cuma dengan bibir, bukan dengan hati. Dan yang kedua, Yesus menegur, Yesus mengkritik bahwa adat istiadat itu hanya tambahan ajaran dari manusia. Itu bukan perintah Allah. Buat Yesus, perintah Allah itu bukan sekedar hurufiah. Tapi kita, umat beriman, seharusnya mengerti apa yang diinginkan Allah melalui perintah itu. Dan dalam hal ini, kalau tidak melakukan, dianggap najis. Najis bagi Yesus itu bukan berbicara tentang apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Segala niat jahat yang timbul dari hati manusia yang melahirkan kejahatan itu najis. Maka kalau tidak melakukan, tidak bisa dianggap najis. Sambil mengutip nubuat Nabi Yesaya, Yesus mengkritik dua hal. Yang pertama, adat istiadat yang mereka pertahankan itu cuma menyentuh hal-hal yang lahiriah. Cuman dengan bibir, cuma ada di bibir, tidak dengan hati. Dan yang kedua, Yesus menegur bahwa adat istiadat itu hanya aturan atau ajaran tambahan dari manusia, bukan perintah Allah sendiri. Bagi Yesus, perintah Allah itu bukan sekedar huruf-huruf di hukum Taurat, melainkan maksudnya adalah apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah melalui perintah itu, melalui hukum itu. Ada hal esensial yang lebih penting. Dan buat Yesus, yang membuat najis seseorang bukan makanan, bukan yang masuk melalui mulut, bukan yang bersentuhan ketika bersentuhan dengan orang asing. Bukan itu. Yesus memberi arti baru pada kata najis, yaitu segala niat jahat yang timbul dari hati, yang melahirkan kejahatan. Itu yang menajiskan seorang dan yang membuat seseorang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan ketika orang itu tidak melakukan aturan-aturan tambahan yang tidak diatur oleh Allah. Dan karena itu saudara, kita mau belajar bahwa beriman dengan benar, beriman yang benar adalah ketika kita menempatkan firman Allah, firman Tuhan itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Orang Farisi terjebak pada aturan yang dibuat olehnya sendiri. Mereka melupakan inti utama dari perintah Allah dan fokus pada peraturan atau hukum yang mereka jabarkan dan mereka buat sendiri. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, tentu ada banyak aturan. Ada aturan di rumah,
aturan di sekolah, aturan di tempat kerja, aturan di gereja, bahkan kalau di gereja kita punya tata gereja. Mana aturan-aturan yang utama yang kita tekankan dalam keseharian kita? Menegakkan peraturan itu benar, tapi menjadikan dan menempatkan aturan dan firman Tuhan jadi yang utama, itu yang seharusnya kita lakukan. Contoh, ketika ada rekan kita, teman kita, saudara kita yang menyimpang, mencuri misalnya, atas dasar menegakkan peraturan, kita langsung ambil tindakan, skors, tegur di depan umum, kita permalukan. Supaya apa? Peraturan ini harus ditegakkan supaya nggak ada lagi orang yang ikut-ikutan, supaya kapok, supaya nggak kembali melakukan hal-hal yang negatif. Atas nama peraturan, kita melakukan segala sesuatu menurut aturan kita manusia. Kita lupa bahwa di dalam kehidupan beriman kita, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menegakkan hukum kasih. Pertama-tama, temui dulu 4 mata. Tegur dulu. Sampaikan dulu. Kalau enggak mempan, enggak terima, panggil 1 orang lagi. Ada tahapannya. Dilakukan dengan kasih. Bukan atas dasar menegakkan aturan yang dibuat manusia. Bukan langsung ditegur di depan umum, bukan langsung diwartakan, bukan langsung digembalakan, bukan langsung kita hukum, bahkan digebukin gitu ya menurut aturan manusia. Enggak. Mana aturan-aturan yang kita terapkan dalam kehidupan beriman kita? Semoga kita diingatkan bahwa kita harus lebih memfokuskan firman Tuhan jadi aturan utama dalam kehidupan kita. Yesus menegaskan bahwa adat itu penting. Adat itu baik untuk mengatur kehidupan manusia, ada dalam sebuah harmoni yang baik, kesatuan yang baik, ketertiban yang baik. Tidak ada yang salah dengan adat istiadat. Tapi ketika adat istiadat atau peraturan-peraturan yang ada yang dibuat oleh manusia membuat manusia tidak manusiawi lagi, di situ kita harus ingat. Di situ kita harus menegakkan dan berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua, kita mau belajar ketika kita berbicara tentang kehidupan beriman, melalui kisah pada hari ini kita diajar untuk menjadi pribadi yang punya integritas dalam beriman. Integritas di dalam laku dan juga tindakan kita. Punya kesatuan antara perkataan dan juga tindakan apa yang kita lakukan. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang mengaku beriman namun cuma lip service. Seperti parfum isi ulang. Wangi ya, tapi nggak tahan lama. Wangi ya, tapi cuman kalau dilihat orang. Itu tidak mewujud di dalam tindakan sehari-hari. Sebaliknya, saudara, Yesus menghendaki ketika kita bisa berkata, saya ini beriman kepada Tuhan. Yesus menghendaki kita mengerti dan memahami maksud Allah. Bukan cuma sekedar kita bilang, iya saya tahu, tapi ya saya tahu dan saya melakukan. Mewujud di dalam perbuatan nyata. Ada realisasi yang tampak dalam kehidupan keseharian kita. Bukti bahwa kita mengasihi Allah, bukti bahwa kita juga mengasihi sesama kita. Karena itu, hidup beriman itu bukan cuma di mulut, tapi juga dalam tindakan. Kesalehan personal itu harus selaras dengan kesalehan sosial. Saudara, Indonesia itu terkenal sebagai negara agamis. Simbol-simbol agama itu tidak pernah lepas dalam keseharian kita di Indonesia. Apa sih perhelatan di negeri kita ini yang tidak diawali dengan doa?
Banyak kegiatan-kegiatan yang diawali dengan doa. Tapi apakah kesalehan personal ketika orang itu berdoa itu juga tercermin dalam kesalehan sosial? Ketika ketemu orang, ketika di tempat kerja, ketika di sekolah, ternyata belum tentu. Padahal seharusnya kesalehan personal itu selaras dengan kesalehan sosial. Sekolah yang berlabel Kristen memulai kegiatannya dengan doa. Tapi tetap saja ada yang mencontek. Tetap saja kadang ada juga korupsi. Tetap saja bullying terjadi. Pengadilan, ketika seseorang bersaksi di pengadilan, seseorang akan bersumpah sesuai dengan agama dan juga kitab suci. Tapi apakah ketika ia berkata, ia bersumpah, kesalehan personal itu benar-benar mewujud dalam sosial? Belum tentu. Nyatanya, kalau kita melihat hukum di negara kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ini yang terjadi, kalau ini yang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, ayo, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mulai dari diri kita untuk menerapkan integritas. Apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa kita berbeda. Supaya orang melihat bahwa iya, saya beriman dan saya mewujud nyatakan iman saya melalui tindakan nyata. Supaya orang lain merasakan bahwa iman kita itu benar-benar terlihat berbuah dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mau belajar bahwa ketika kita hidup beriman yang benar, maka kita perlu menjaga hati kita. Ada sebuah tembang religi yang terkenal. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Wah, lagu itu sering banget tuh terdengar kalau bulan puasa. Lagu yang mungkin sudah sangat familiar. Jagalah hati. Kalau kita baca Injil Markus pasal 7 ayat 15 menyatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang itu tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Maka sangat penting saudara untuk menjaga hati kita. Agar apa yang keluar dari hati kita itu apa yang baik. Tapi menjaga hati itu gak gampang. Menjaga hati itu bukan sebuah proses yang instan. Menjaga hati itu adalah sebuah proses terus-menerus. Perjuangan terus-menerus yang perlu kita lakukan sampai nanti Tuhan memanggil kita. Dan dengan kekuatan kita sendiri, bisa nggak kita menjaga hati? Tidak semudah itu, Ferguson, kata anak-anak zaman sekarang. Nggak mudah, nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh topangan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat video berikut. Melalui video tadi, saudara, kita melihat ya, salah paham karena nggak ada komunikasi.
Orang yang naik bus lihat kayaknya kesulitan dorong nih, saya mau tolongin, didorong. Padahal sebenarnya emang bener-bener ngedorong, butuh didorong. Kan enggak, malah jadinya jatuh masuk ke jurang. Karena nggak ada komunikasi, salah kaprah, salah jalan, salah langkah. Dalam hidup kita, ketika kita mau menjaga hati, memelihara hati, maka kita perlu komunikasi dengan Allah. Kita perlu reconnect, koneksi yang erat. Ayo dekatkan lagi relasi kita dengan Tuhan, supaya kita terhubung dengan Tuhan, supaya kita ngerti, tahu apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang Tuhan mau. Itulah hidup beriman yang benar. Ketika kita bisa terus menjaga komunikasi dan menjaga hati kita tetap fokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita terhubung, maka kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang jadi isi hati Allah buat kita. Kiranya kita dapat terus memelihara hidup beriman yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, baik itu karena lanjut usia, penurunan pada fungsi-fungsi tubuh, maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, pakailah kami, untuk kami boleh menjadi penyemangat bagi mereka, untuk kami boleh menjadi pendoa bagi mereka. Biarlah kami boleh terus menjadi teman, rekan, saudara yang memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, yang ditinggal oleh anggota keluarga, biarlah kami juga boleh menjadi sahabat dalam duka mereka, merangkul di dalam kehilangan mereka. Mampukan kami untuk boleh menghadirkan kasih Kristus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersedih. Dan kami juga berdoa Tuhan, saat ini secara khusus bagi gerejamu GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, pakailah GKI Kelapa Cengkir melalui program, melalui berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan, itu boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi simpatisan, bagi lingkungan di sekitar gereja. Biarlah majelis jemaat beserta dengan komisi-komisi dan para aktivis boleh terus bekerja sama dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk peningkatan yang baik, situasi keadaan yang semakin baik yang terjadi saat ini.
Biarlah para petinggi negeri kami terus Tuhan berikan hikmat, agar segala peraturan, berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan, itu boleh membawa bangsa dan negara kami menuju ke arah yang semakin baik. Kami juga berdoa ya Allah, bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu, ketika kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tuhan Engkau lihat kerja keras kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kreativitas, hikmat, daya juang, biar kami boleh tetap percaya. Kami bekerja keras dan Tuhan akan memberikan jalan, memberikan berkat bagi kami. Kami yang bergumul dengan relasi di keluarga, di tempat kerja, biarlah kami boleh terus menampakkan kasih Kristus. Walaupun orang-orang di sekitar kami tidak baik, biarpun orang-orang menyakiti kami ingin terus bisa baik kepada mereka. Menunjukkan, mewujudkan apa yang kami imani dalam kehidupan beriman kami. Serta ada berbagai macam pergumulan lain yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar buat kami. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, dan berkat yang tiada berkesudahan di kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Amuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saat ini marilah kita mengarahkan hati pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.